Baru orang datang-datang ini. Iya guys. Mudah-mudahan banyak yang datang jadi penyumbang hari ini. Selamat pagi, selamat pagi. Saya berada di Taman Budaya Ranau. Pagi-pagi hari ini. Itu dia burung. Bulan lalu Anda datang untuk berkunjung, pergi tengok-tengok macam mana maksud itu Ranau Pre-Market. Dan kali ini Anda ikut anak-anak, syukurlah ada yang terbuka hati. Saya punya anak-anak jadi penyumbang kali ini guys. Hai guys, Anda datang di Ranau Pre-Market hari ini. Bulan lepas pun saya ada datang juga itu guys, tapi saya hanya pergi tengok-tengok saja. Dan tidak berapa banyak tuh penyumbang, macam banyak ini kali. Belum lagi sampai semua ini. Nah, datanglah pergi berkunjung tengok-tengok di sini Taman Budaya Ranau. Karena ada kebaikan untuk pergi tengok guys, walaupun kau tidak berniat untuk pergi ambil barang, tetapi mana tahu terbuka kau punya hati menyumbang. Itulah kebaikan tuh datang pergi merasai suasana di tempat Taman Budaya Ranau hari ini guys. Halo guys, selamat pagi. Itu pun penyumbang itu guys. Kita intai-intai. Ini sumbangan kah ini? Bagus. Kenapa? Ini bagus ini. Hai, ceria itu cantik pun saya nampak. Bah. Ya guys. Di situ kau guys. Jadi kepada semua pengunjung, sekiranya Anda tidak menunjukkan tiket yang nomor diri kepada penyumbang tidak akan membenarkan Anda untuk mengambil barang-barang yang mereka berikan secara percuma. Aktiviti lain di Ranau Pre-Market pada hari ini juga kita ada mengadakan inai secara percuma. Ada inai secara percuma. Kita juga ada pemberian SIM card percuma daripada Yiseng Mobile dan Iqbal Digi. Kita juga ada pemberian produk dari Adabi Plaza. Semua penyumbang ini sebenarnya adalah dari kalangan orang-orang Ranau juga.
Ada guru-guru, ada polis, ada nurse, ada dari jabatan-jabatan kerajaan, ada daripada orang awam. Hebahan-hebahan ini, coba kamu buka kamu punya Facebook, kamu cari itu page resmi Ranau Free Market. Dari sana sentiasa akan ada maklumat-maklumat berkaitan dengan pengajuran Ranau Free Market ini. Sila bawa plastik sendiri. Paling penting ambil apa yang kamu perlu saja. Ambil apa yang Anda perlu saja. Kita bagi-bagi harta Tuhan. Oke, jadi selamat pagi, assalamualaikum semua orang-orang Ranau. Selamat datang ke Ranau Free Market pada hari ini. Terima kasih kepada MC kita yang sangat hebat, MC untuk setiap free market yang dilakukan di Ranau, yaitu Barbara. Barbara, oke. Jadi nama saya Elvin Mahathir Yunus. Memang asal dari Ranau juga, Manta Tukuhilo, Kampung Lingkudo. Kalau sekolah dulu memang di SK Pekan, lepas itu sekolah menengah di Mat Saleh, cuma masa tingkatan 4 yang saya mulai keluar Ranau lah, pindah sekolah, lepas itu masuk university gitu. Jadi ceritanya bila masuk university, saya punya university itu shopping mall yang paling dekat. Kalau yang sudah biasa pergi sana tahu lah, Mid Valley Mega Mall. Ini lebih kurang 20 tahun yang dulu lah. Kalau tengok muka saya mungkin tua, sedangkan anak kelakar, sedangkan. Jadi saya belajar dulu tahun 90-an. Jadi bila saya di Kuala Lumpur sudah, saya jauh dari family. Saya suka setiap minggu pergi shopping mall, Mid Valley Mega Mall. Tiap minggu saya pergi beli jeans. Jeans pun bukan yang murah-murah. Jeans Levi's. Padahal masa itu masih belajar lagi. Jadi sebagai seorang pelajar yang belanja pun dari ibu bapak, lepas itu PT-PTN, saya habiskan duit saya untuk kumpul jeans. Jadi hari ini adik-adik kita kan dari sekolah pukul 8, adik-adik kita dari beberapa sekolah di Ranau ini akan mula ambil barang. Jadi kita harap bila dikongsikan tentang minimalis, ini satu konsep atau cara hidup, ya, di mana kita hanya ada yang perlu. So yang kita harapkan adik-adik yang ada di depan nih, yang masih kecil lagi, adik-adik kita di sekolah menengah juga, bila sudah masuk university, bila sudah jauh dari keluarga, guna duit, guna uang untuk benda-benda yang perlu, supaya nanti bila sudah dewasa tidak menyesal bebanan hutang dan juga bebanan mental, fisikal. Sebab barang-barang yang kita simpan di rumah kadang-kadang bikin pening juga. Belum lagi kita lipat, kita sudah pening. Belum lagi kita jemur, belum lagi kita simpan di dalam almari, kita sudah pening memikir. Banyak baju, tapi tiada baju yang mau dipakai. Kenapa almari saya penuh nih, tapi ada yang saya mau pakai. Jadi dipendekkan cerita, beberapa tahun lepas, tahun 2016, saya mula kenal dengan konsep minimalis. Apa itu minimalism? Minimalism itu macam MC Barbara bilang tadi, di rumah dia hanya ada yang cukup saja. Barang-barang yang cukup. Kalau tudung, siapa yang boleh kira tudung dia di rumah? Tuhan tahu nggak berapa tudung di rumah? Banyak. Ada 100 kan rasa-rasa. Tidak sampailah, tapi tidak dapat kira. Jadi kalau minimalis ini,
dia tahu berapa jumlah tudung dia di rumah. Dan dia pakai tudung-tudung dia itu. Dan dia senang cari pin tudung. Kan? Jadi macam mana saya kenal dengan minimalis ini? Dulu tahun 2016 kami tiada water filter. Jadi kalau mau beli, kalau mau minum air botol. Jadi rumah kami banyak botol, banyak kotak. Dan macam mana saya mau urus kotak dengan botol itu? Saya hantar pergi recycling center. Bila saya hantar pergi pusat kitar semula, saya mau hantar saja. Rupa-rupanya dorang bayar. Dorang bayar sampah kita. Kalau kita hantar botol, hantar kertas, hantar tin, hantar besi, rupanya dorang bayar. Jadi mulai dari saat itu 2016, masa itu saya tinggal di Tamparuli lagi. Saya hantar semua yang recycling items tuh, dorang bayar saya. Tiap minggu saya hantar. Jadi bila saya hantar, saya punya pikiran mula-mula mau dapat duit, sampah jadi duit. Tapi lama-lama saya perasan yang rumah saya makin lapang, makin kosong, yang menyebabkan pikiran saya pun makin tenang. Kemudian saya kenal pula minimalis, sebab saya buat research di internet. Dan tuan-tuan, puan-puan, lepas 1 bulan, 2 bulan saya amal minimalis, tiba-tiba di account bank saya ada 2.000 ringgit. Oh. Sebelum itu, walaupun ada gaji, tapi saya tidak tahu saya punya duit gaji itu bagaimana. Tapi lepas amal minimalis ini ada 2 saja. Yang pertama, kita lepaskan barang-barang yang tidak perlu. Janganlah lepaskan semua. Yang tidak perlu saja, yang kita tidak pakai. Dan tips yang kedua untuk jadi minimalis ialah kita beli barang-barang yang perlu saja. Jadi selepas saya amal 2 perkara ini selama 1-2 bulan, tiba-tiba di ujung bulan ada 2.000 ringgit di dalam akaun bank saya. Dan selepas itu keuangan saya lebih teratur. Kami dapat tunaikan umrah 1 family. Padahal sebelum itu, saya tidak tahu duit saya pergi mana. Membeli itu, membeli ini. Tapi dapat pergi umrah, dapat pergi melancong, dapat ikut banyak seminar motivasi, seminar bisnis, seminar keuangan. Dan oleh sebab itu hari-hari saya berkongsi tentang cara hidup minimalis. Dan tahun 2016 masa itu kami tinggal di Tamparuli, kami pun anjurkan Tamparuli Free Market. Dan saya rasa masa itulah Puan Rosliza pun dapat inspirasi ataupun terpengaruh lah gitu kan. Dia pun anjurkan Ranau Free Market di sana pada masa itu sampailah sekarang. Jadi sebenarnya beri tepukan dulu untuk Puan Rosliza dan tim dia yang sangat hebat. Wow, siap ada baju lagi, ada tag lagi, semuanya diatur dengan cukup baik, cukup teliti. Kita harapkan konsep ini akan berterusan sebab ini memberi peluang untuk kita buat program macam ini, ya, bermasyarakat, berkongsi, bersedekah, dan dalam masa yang sama semua orang, ya, yang menyumbang hari ini, yang akan menyumbang di masa depan, ada peluang untuk kasih lapang juga rumah kita, ya. Tuan-puan, mungkin sudah paham apa itu minimalis, hanya yang perlu, ya. Kalau ada tukul, kalau kita suka bertukang, perlukah ada 10 tukul di rumah? Sebenarnya mungkin yang kita perlu 2 saja, paling-paling 3. Kalau ada kasut, perlukah ada 70 pasang kasut di rumah? Orang kaya sih yang tidak bilang saya. Sebenarnya bukan orang kaya, orang yang tidak berapa kaya pun ada juga yang mengumpul kasut, kan? Akhirnya rumah jadi sesak, pikiran rimas, kita marah, kita punya anak-anak, marah istri, marah suami, marah diri sendiri, sebab aku mau tomat barang di rumah. Baru sampai rumah dari kerja, di tempat kerja pening,
balik rumah ayah pening lagi. Tapi coba bayangkan, kalau di rumah semuanya barang-barang yang perlu saja. Kalau kita bercuti, kita suka nggak pergi hotel? Kita suka nggak pergi resort, pergi homestay? Kita masuk sejak hotel ke homestay, lapang kan? Kita mau relax. Jadi tujuan dia ini ialah supaya bila kita kurangkan barang di rumah pun kita boleh relax. Tenang, lebih lapang, potensi sendiri pun lagi hebat. Kalau sedikit motivasi lah begitu kan. Kita coba bayangkan apa tiga perkara yang kita mau jadi di masa depan. Mungkin puan-puan mau jadi seorang ibu. Lepas itu puan-puan juga mungkin seorang cikgu, ini contoh dan ada hobi. Jadi sebagai seorang ibu, mama, sebagai seorang cikgu juga, cikgu ataupun apa saja kerja ya, dan juga hobi, ambil contoh lah, 3 ini saja, itu yang kita mau jadi di masa depan, itu yang akan buat kita lebih bertenang. Jadi barang-barang yang tidak berkaitan dengan 3 ini, pelan-pelan kita coba kasih lepas. Yang menghalang kita daripada jadi mama yang bagus, yang menghalang kita daripada jadi cikgu yang hebat di sekolah, yang menghalang kita daripada menikmati hobi kita pelan-pelan kasih lepas. Jadi itulah nih, bila kita mau jadi minimalis, yang pertama tadi saya bilang kita lepaskan barang-barang yang tidak perlu. Dan cara-cara untuk lepaskan itu tidak semestinya kasih percuma saja. Kita boleh jual di Facebook, jual di sebelah sana kan, atau di mana-mana. Dan satu lagi cara dia, kita boleh menderma. Dan itulah kenapa saya sangat bersyukur ada Ranau Free Market, sebab sekarang di Ranau kita sudah ada platform, ada tempat untuk sesiapa sahaja ya, kepada kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, uncle, auntie yang hari ini tidak menyumbang, kalau lepas ini mau menyumbang, dipersilakan untuk menyumbang di Ranau Free Market. Jadi MC kita akan kasih tahu juga ini ya, untuk ambil barang-barang hari ini. Kita ambil barang yang perlu saja, yang tidak berlebih-lebihan. Jangan pula yang para penyumbang ini sudah kosong rumah dia, sekali yang menerima pula yang makin banyak. Tapi saya percaya semua akan ambil yang perlu sajalah, insya Allah kan. Dan kepada para penyumbang, mungkin ada yang sudah tahu pasal minimalis. Syabas kepada Anda kerana hari ini mau mengurangkannya barang-barang di rumah, langkah demi langkah, perlahan demi perlahan. Pada yang belum tahu tentang konsep minimalis, syukur kerana Ranau Free Market menjadi platform untuk kita kenal dengan konsep minimalis. Jadi akhir kata dari saya sebelum kita mulakan kepada pengisian yang seterusnya, untuk bahagia tidak terletak pada barang material, tidak terletak pada jumlah harta material uang yang kita ada. Untuk bahagia itu terletak di dalam hati. Bahagia itu terletak ketika kita memberi, bersedekah. Dan untuk bahagia kita perlu paham arti cukup. Cukup itu bukan kuantiti, bukan berapa jumlah. Tapi cukup itu ialah kepahaman, ataupun kita sudah decide, kita sudah buat keputusan, ini cukup sudah untuk saya. Kalau kasut saya ada 4, ada 5, cukup sudah. Saya tidak perlu ada 20 kasut. Dan begitulah barang-barang yang lain. Jadi saya harap perkongsian yang ringkas tapi terpanjang pula di pagi ada manfaatnya buat semua. Dan selamat buat semua untuk kita beranau Free Market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam minimalis. Cikgu Piagalan, terima kasih.
sama-sama diucapkan kepada kami gelar dia sudah diserahkan, kami gelar beliau Mr. Minimalis kita. Kita punya Tuan Minimalis, Tuan Elvin. Terima kasih. Sekali lagi berikan tepukan. Kita sekarang ini mau mencuri sedikit tumpuan